Fenomena akar ganda pada tanaman sering dianggap sebagai tanda pertumbuhan yang bagus, padahal tidak selalu demikian. Dalam beberapa kondisi, akar yang tumbuh bercabang berlebihan atau tampak ganda justru menjadi indikasi adanya masalah pada lingkungan tumbuh tanaman. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengganggu penyerapan nutrisi dan menurunkan produktivitas tanaman secara keseluruhan. Akar ganda biasanya terjadi karena adanya gangguan pada ujung akar utama. Ujung akar yang seharusnya tumbuh lurus ke bawah bisa mengalami kerusakan akibat berbagai faktor, seperti kondisi tanah yang terlalu padat, kekurangan oksigen dalam tanah, atau adanya serangan hama dan penyakit. Ketika ujung akar rusak, tanaman akan merespons dengan menumbuhkan cabang akar baru di sekitarnya, sehingga terlihat seperti akar ganda atau bercabang tidak normal. Salah satu penyebab utama akar ganda adalah struktur tanah yang buruk. Tanah yang keras dan padat membuat akar sulit menembus ke dalam, sehingga pertumbuhannya terhambat dan akhirnya bercabang ke samping. Kondisi ini sering terjadi pada lahan yang jarang diolah atau terlalu sering terinjak. Selain itu, tanah yang terlalu basah juga bisa menjadi penyebab, karena akar kekurangan oksigen dan mengalami stres. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketidakseimbangan unsur hara. Kekurangan unsur tertentu seperti fosfor dapat menghambat pertumbuhan akar utama, sementara kelebihan nitrogen justru merangsang pertumbuhan vegetatif yang tidak seimbang. Akibatnya, akar menjadi tidak normal dan cenderung bercabang berlebihan. Serangan organisme pengganggu tanaman juga bisa memicu akar ganda. Hama seperti nematoda atau jamur patogen dapat merusak jaringan akar, sehingga tanaman mencoba memperbaiki diri dengan menumbuhkan akar baru. Namun, akar yang terbentuk seringkali tidak sekuat akar utama yang sehat. Untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki kondisi tanah. Lakukan pengolahan tanah secara rutin agar struktur tanah menjadi gembur dan memiliki aerasi yang baik. Penambahan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang sangat dianjurkan untuk meningkatkan kesuburan dan memperbaiki tekstur tanah. Selanjutnya, perhatikan sistem drainase. Pastikan lahan tidak tergenang air terlalu lama, karena akar membutuhkan oksigen untuk tumbuh optimal. Jika perlu, buat saluran air agar kelebihan air bisa cepat keluar dari area tanam. Pemupukan juga harus dilakukan secara seimbang. Gunakan pupuk sesuai kebutuhan tanaman, terutama unsur fosfor yang berperan penting dalam pembentukan akar. Hindari pemberian pupuk nitrogen secara berlebihan agar pertumbuhan tanaman tetap seimbang antara akar dan daun. Selain itu, pengendalian hama dan penyakit perlu dilakukan sejak dini. Gunakan pestisida atau agen hayati secara bijak untuk mencegah kerusakan akar. Rotasi tanaman juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi populasi hama tanah seperti nematoda. Selain NPK dasar tadi, penting juga bagi petani untuk mulai lebih peka terhadap tanda awal yang muncul di tanaman. Akar ganda biasanya tidak langsung terlihat dari atas, tetapi gejalanya bisa dikenali dari pertumbuhan tanaman yang tidak maksimal. Daun terlihat kurang segar, pertumbuhan terhambat, bahkan warna daun bisa berubah menjadi pucat atau kekuningan. Ini terjadi karena sistem akar tidak mampu menyerap nutrisi secara optimal akibat bentuknya yang tidak normal. Dalam kondisi seperti ini, evaluasi lahan menjadi langkah yang sangat penting. Jangan hanya fokus pada bagian atas tanaman, tetapi coba periksa kondisi tanah di sekitar perakaran. Ambil sampel tanah, perhatikan kelembapannya, kepadatannya, dan apakah terdapat tanda-tanda serangan hama atau penyakit. Dengan memahami kondisi lapangan secara langsung, petani bisa mengambil tindakan yang lebih tepat dan tidak sekadar mebok penyebabnya. Teknik budidaya modern juga bisa menjadi solusi untuk mencegah akar ganda. Misalnya dengan penggunaan mulsa, baik mulsa plastik maupun organik, yang dapat menjaga kelembapan tanah tetap stabil serta mengurangi pemadatan akibat hujan langsung. Selain itu,
Penggunaan sistem irigasi tetes juga sangat membantu dalam mengatur suplai air agar tidak berlebihan maupun kekurangan. Penggunaan pupuk hayati atau mikroorganisme menguntungkan juga semakin dianjurkan. Mikroba tanah seperti bakteri dan jamur baik dapat membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara, serta melindungi akar dari serangan patogen. Dengan ekosistem tanah yang sehat, akar tanaman akan tumbuh lebih kuat, lurus, dan tidak mudah mengalami gangguan. Tidak kalah penting, rotasi tanaman harus mulai diterapkan secara konsisten. Menanam jenis tanaman yang sama terus di lahan yang sama dapat memperburuk kondisi tanah dan meningkatkan risiko serangan hama spesifik, termasuk yang menyerang akar. Dengan rotasi tanaman, siklus hama bisa diputus dan tanah memiliki kesempatan untuk pulih. Ke depan, petani juga perlu mulai beradaptasi dengan perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh air, sementara periode kering yang panjang membuat tanah mengeras. Kedua kondisi ini sama berpotensi menyebabkan akar ganda. Oleh karena itu, pengelolaan air menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan akar. Pada akhirnya, akar adalah fondasi utama kehidupan tanaman. Jika akar sehat, maka seluruh bagian tanaman akan ikut kuat. Namun, jika akar bermasalah, sehebat apapun perawatan di bagian atas tidak akan memberikan hasil maksimal. Akar ganda bukan sekadar masalah bentuk, tetapi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem budidaya kita. Lebih jauh lagi, petani perlu mulai membangun kebiasaan mencatat setiap perlakuan yang diberikan pada tanaman. Mulai dari jenis pupuk, dosis, waktu aplikasi, hingga kondisi cuaca saat itu. Catatan sederhana ini sering dianggap sepele, padahal sangat penting untuk evaluasi jangka panjang. Dari situ, petani bisa mengetahui pola kapan akar mulai bermasalah. Apa penyebab yang paling sering muncul, dan tindakan apa yang paling efektif untuk mengatasinya. Di sisi lain, jangan ragu untuk mencoba inovasi baru, namun tetap disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing. Setiap lahan memiliki karakter yang berbeda, sehingga tidak semua metode bisa langsung berhasil di semua tempat. Kunci utamanya adalah mencoba, mengamati, lalu memperbaiki. Proses ini memang butuh waktu, tetapi hasilnya akan jauh lebih maksimal dan berkelanjutan. Penting juga untuk membangun komunikasi antar petani. Saling berbagi pengalaman di lapangan bisa membuka wawasan baru yang mungkin tidak didapat dari teori saja. Banyak kasus akar ganda yang sebenarnya sudah pernah dialami petani lain. Dan solusi praktisnya bisa langsung diterapkan tanpa harus melalui percobaan panjang. Jangan sampai kita hanya fokus pada hasil panen tanpa memperhatikan prosesnya. Karena seringkali, masalah besar seperti penurunan hasil, tanaman mudah layu, atau pertumbuhan tidak seragam berawal dari hal kecil yang terjadi di dalam tanah, yaitu pada akar. Akar ganda hanyalah satu dari sekian banyak tanda bahwa tanaman sedang berbicara kepada kita. Penutupnya, merawat tanaman bukan hanya soal memberi pupuk dan air, tetapi tentang memahami keseimbangan. Keseimbangan antara tanah, air, nutrisi, dan lingkungan. Ketika semua itu terjaga, maka akar akan tumbuh sempurna, kuat, dan mampu menopang kehidupan tanaman dengan maksimal. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kondisi akar. Perhatikan, rawat, dan jaga dari awal. Karena akar yang sehat adalah kunci utama panen yang melimpah. Dan petani yang sukses bukan hanya yang rajin bekerja, tetapi yang mau belajar, peka terhadap kondisi tanaman. Dan terus memperbaiki cara bertaninya dari waktu ke waktu.